Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi ya. Walaupun hanya di ibadah online. Adik-adik jangan bosen. Harus tetap semangat untuk ibadah. Ayo, yang adik-adiknya belum bangun, dibangunin. Kumpul semuanya di depan. Kita mau mulai ibadahnya. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita mau menyanyi Mars PA. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita mau menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang menghampiri kekudusan-Mu bersama-sama dengan anak-anak kami yang berada di rumah masing-masing untuk beribadah kepada-Mu. Sertai kami Bapa ketika kami beribadah pada pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dulu dari Kidung Ceria 137. Ayo buka Kidung Cerianya. Kita menyanyi ya. Seluruh
Tuhan. Firman Tuhan minggu ini dibawakan oleh Kak Golda. Sini Kak Golda. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Makasih Kak Sera, makasih Ibu Ros. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, Tuhan tutup bungkus hati kami, diamkanlah suara kecuali suara-Mu yang berbicara kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Nah sekarang adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Efesus. Efesus 3 ada di perjanjian baru. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kalau adik-adik udah dapat, kita berdiri. Lalu kita baca bersama-sama. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah adik-adik boleh duduk lagi. Kita akan mendengarkan cerita yang berikut ini. Di suatu tempat tinggallah sekumpulan peri. Satu di antara mereka bernama Peri Cemberut. Hari itu Peri Cemberut memperlihatkan wajah cemberutnya lagi karena Ibu Peri mengirim undangan. Dalam undangan itu ia diminta datang ke rumah beringin hari itu juga. Pasti masalah senyum lagi. Aku sudah bosan, kata Peri Cemberut. Ia tahu bahwa Ibu Peri selalu saja membahas hal itu. Maka dengan terpaksa Peri Cemberut pergi juga ke rumah beringin, sebab ia tidak berani menolak perintah Ibu Peri. Aha, aku senang kamu datang. Masuklah dan mendekatlah kemari, sambut Ibu Peri. Ibu Peri lalu mengajak Peri Cemberut berdiri di depan cermin besar. Lihat, wajahmu cantik sekali. Sayangnya, Ibu Peri berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Mengapa kamu tidak mau tersenyum sedikit pun? Peri Cemberut menatap cermin. Dia melihat wajah yang muram, bibir yang melengkung ke bawah, dan sorot mata yang sayu tak bersemangat. Dalam hati ia berkata, cantik. Apanya yang cantik? Coba kamu tirukan muka Ibu Peri. Ibu Peri melengkungkan bibirnya ke atas. Ibu Peri terlihat tersenyum. Peri Cemberut menutup mukanya. Dugaannya benar. Lagi-lagi belajar senyum. Bosan.
Kenapa sih aku harus tersenyum? Aku ya aku. Aku memang tidak suka senyum. Peri cemberut mengomel. Ibu peri menghela nafas dan berkata, Senyum itu banyak manfaatnya. Cobalah keluar dan tersenyumlah 1 kali saja. Dan kamu akan tahu apa yang ibu maksudkan. peri cemberut tidak menggubris. Dia keluar dari rumah ibu peri dengan wajah yang makin cemberut. Di jalan, peri cemberut bertemu peri daun yang sedang membereskan daun-daun. Peri daun cuma melirik dan kembali melakukan pekerjaannya. Sombong sekali. Padahal kalau dengan teman-temannya yang lain, dia selalu ramah. Begitu peri cemberut mengomel. Dia juga bertemu peri bunga yang memeriksa warna setiap bunga-bunga. Peri bunga juga pura-pura tidak melihat kehadiran peri cemberut. Peri cemberut jadi kesal. Ngapain Ibu Peri menyuruh aku tersenyum? Padahal mereka juga tidak mau tersenyum padaku. Tiba-tiba peri cemberut jadi penasaran dengan nasihat ibu peri. Maka ia pun mencoba untuk tersenyum. Ajaib! Saat peri cemberut mulai tersenyum, peri daun kebetulan melirik lagi ke arahnya. Peri daun ikut tersenyum. Ia bahkan menghampiri peri cemberut dan mengajaknya melepaskan dari tiap-tiap batang dan ranting daun-daun yang mulai menguning dan layu. Hati peri cemberut mulai senang dan bahagia. Sekarang dia tahu arti dari kata-kata ibu peri. Dengan tersenyum dan bersikap ramah kepada orang lain, dia jadi disenangi para peri lainnya. Dia juga mempunyai banyak teman. Adik-adik, kalau peri cemberut yang tadinya suka cemberut dan sekarang sudah berubah menjadi ramah, menjadi baik, dan suka tersenyum, hari ini kita juga membaca dari Efesus tentang Rasul Paulus yang mengatakan, Dulu aku juga seperti peri cemberut. Aku dulu jahat. Aku dulu suka menyakiti orang lain. Dari semua orang, aku ini yang paling hina. Tapi Tuhan begitu sayang denganku. Tuhan bukan hanya mengampuni kejahatan yang aku lakukan dulu, tapi Tuhan juga pilih aku untuk memberitakan firman kepada orang-orang Yunani dan kepada bangsa-bangsa lain. adik-adik, Bapak Paulus sekalipun dipilih Tuhan menjadi pelayan, tapi Bapak Paulus tidak sombong. Bapak Paulus selalu rendah hati. Bapak Paulus mengatakan, Aku dipilih Tuhan untuk memberitakan firman karena kamu. Bapak Paulus yang sangat disayangi oleh Tuhan melakukan tugasnya dengan setia loh. Di mana saja Bapak Paulus selalu menceritakan tentang Tuhan yang baik. Dalam perjalanan dengan orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain, Bapak Paulus mengatakan begini, Saudara-saudaraku, meskipun kamu bukan orang Yahudi, tapi Tuhan juga sangat mengasihi kamu. Tuhan bukan hanya menerima dan mengasihi orang-orang Yahudi, tapi Tuhan juga mau menerima kalian. Itu karena Tuhan sangat baik. Tuhan sangat mengasihi kalian. Sama seperti saya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang melakukan kejahatan. Tapi Tuhan mau menjadikan kita anak-anaknya yang baik dan melakukan kebaikan. ketika Bapak Paulus mengajar orang-orang Yunani, ternyata ada orang-orang yang tidak senang. Mereka menangkap Bapak Paulus dan memasukkan Bapak Paulus dan temannya ke penjara. Mereka bilang Bapak Paulus memberi pengajaran yang salah. Wah, kasihan ya Bapak Paulus. Banyak teman-temannya Bapak Paulus yang jadi sedih, tapi ada juga yang jadi takut. Sekalipun Bapak Paulus di penjara, adik-adik, Bapak Paulus tetap bersikap baik. Kepada teman-temannya, Bapak Paulus bilang, Kalian jangan sedih, juga jangan takut. Memang
ada saja orang yang tidak suka sama kita. Tapi kita harus tetap baik kepada mereka. Kita harus tetap memperlihatkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan, dan anak Tuhan adalah anak-anak yang baik. Nah, adik-adik, kita juga harus terus berusaha menjadi anak yang baik seperti peri cemberut ya. Ingat, anak yang baik dan ramah akan banyak teman loh. Adik-adik harus menjadi anak baik bukan hanya di rumah, tapi juga di sekolah atau di mana saja. Mari kita memperlihatkan kepada siapa saja, baik itu papa atau mama atau opa atau oma atau anjing atau kucing atau siapa saja, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Meskipun mungkin ada yang tidak mau berteman dengan adik-adik atau tidak bersikap ramah terhadap adik-adik, tapi kita harus tetap baik ya adik-adik. Kita tidak boleh memusuhi mereka, apalagi membenci mereka. Kepada mereka kita harus bilang begini: aku bukan musuhmu, aku juga bukan lawanmu. Kalau kamu tidak suka sama aku tidak marah. Kalau kamu tidak mau berteman sama aku tidak akan membenci kamu. Karena saya punya Tuhan yang sayang sama saya. Jadi saya hanya meniru Tuhan. Saya hanya akan mengikuti apa yang Tuhan sudah buat untuk saya. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan, sekarang waktunya kita merespon dari Kidung Ceria 213, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang hari ini. Seminggu lamanya juga Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk kami harus tetap tersenyum dalam keadaan apapun. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang murah senyum walaupun kami dijahati oleh sesama kami. Ajar kami untuk kami boleh mengampuni orang lain. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang ada di rumah dengan segala aktivitas kami Tuhan, walaupun dengan bencana Corona yang ada di mana-mana Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kami dimanapun, walaupun di dalam bahaya. Tuhan berkati kami juga, beri kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan, dan juga Tuhan berkati para pelayan-Mu agar kami boleh bersama-sama mengambil bagian selalu dalam melayani anak-anak kami. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati juga gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi, terutama gereja Getsemani bersama dengan Bapak Pendeta bersama Ibu Pendeta, Majelis Diaken Penetua, ke-6 jemaat, ke-6 pelkat, terutama pelkat PA. Tuhan berkati kami selalu dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan di dalam keadaan apapun. Ampuni akan segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau sampai ke aktivitas, ya, yang anak balita, anak TK itu bahasanya Anak balita mewarnai. oh, anak balita mewarnai adik-adik. Anak kecil itu cari jalan jalannya ini mau menuju ke tempatnya Bapak Paulus, mau mendengarkan cerita sama Bapak Paulus. Harus sampai ya jalannya dari start. Oke? Nah, kalau untuk anak tangguh menyebutkan 10 alasan kenapa adik-adik harus berbuat baik. Selamat mengerjakan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Persembahannya disiapin sama persembahannya ya, jangan lupa. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 38. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan kasihan dan untuk adik-adik berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi gerejamu ya Tuhan. Berkatilah juga para majelis yang mengelola persembahan ini agar persembahan ini dapat dikelola sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau mengambil ibadahnya. Nah, kita puji Tuhan lagi, sekali lagi ya. Lagunya puji Tuhan jadilah. Adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik berkati adik-adik kami dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.